Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Ratna tumbuh sebagai anak tunggal dalam keluarga yang serba berkecukupan. Ayahnya adalah seorang pengusaha tekstil sukses, sementara ibunya menjalankan sebuah butik ternama yang terkenal dengan koleksi gaun eksklusifnya. Sebagai anak kesayangan, Ratna tak pernah merasa kekurangan, baik materi maupun kasih sayang. Rumah besar tempat ia tinggal dipenuhi canda tawa dan kehangatan keluarga. Namun, kebahagiaan itu musnah ketika ia menginjak usia 20 tahun. Pada suatu malam yang dingin di bulan November, kecelakaan mobil tragis merenggut nyawa kedua orang tuanya. Ratna yang baru saja menyelesaikan kuliahnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ia kini seorang yatim piatu. Kepergian mereka meninggalkan luka mendalam yang tak mudah sembuh. Rumah besar yang dulu penuh gelak tawa kini terasa kosong dan sunyi. Meski demikian, Ratna tetap tegar. Ia mengambil alih perusahaan tekstil ayahnya, belajar mengelola bisnis dengan bimbingan para manajer yang setia. Dalam waktu 2 tahun, ia berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya memberinya kenyamanan finansial, tetapi jauh di dalam hatinya, Ratna merindukan kehangatan keluarga yang hilang. Di tengah kesibukan menjalani hidupnya, Ratna tak sengaja bertemu Adrian di sebuah acara amal. Adrian, seorang pria sederhana dengan senyum menawan, tampak begitu ramah dan rendah hati. Ia bekerja sebagai pegawai bank yang bertanggung jawab atas salah satu proyek pendanaan acara tersebut. Pertemuan mereka berlangsung singkat, tetapi cukup berkesan bagi Ratna. Adrian mulai mendekati Ratna dengan cara yang perlahan tapi pasti. Ia sering mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar atau mengajaknya berdiskusi tentang acara amal yang mereka hadiri. Sikapnya yang perhatian dan tidak terburu-buru membuat Ratna merasa nyaman. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengundangnya untuk makan malam bersama. Ratna, aku tahu hidupmu sudah sempurna dengan semua yang kamu miliki, tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuatmu bahagia, ucap Adrian dengan nada tulus saat makan malam mereka. Ratna tersentuh oleh kata-kata itu. Di tengah gemerlap dunia yang ia jalani, Adrian hadir sebagai sosok yang sederhana namun tulus. Perasaan Ratna semakin berkembang. Terlebih ketika Adrian memperkenalkannya kepada ibunya, Bu Laksmi. Wanita itu menyambut Ratna dengan penuh kehangatan. Ratna, kamu ini seperti anak perempuan yang selama ini ibu impikan. Adrian selalu cerita betapa istimewanya kamu, ujar Bu Laksmi sambil menggenggam tangan Ratna erat. Malam itu, Ratna mengunjungi rumah sederhana Bu Laksmi. Meski jauh dari kemewahan yang biasa ia temui, suasana rumah itu terasa begitu hangat. Bu Laksmi memasak sendiri makan malam mereka. Menu sederhana seperti sayur lodeh, ikan goreng, dan sambal terasi. Ibu yakin Adrian adalah pria yang tepat untuk kamu. Nak, dia selalu berusaha jadi yang terbaik, ujar Bu Laksmi sambil menatap anaknya dengan bangga. Ratna merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kasih sayang seorang ibu. Kedekatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya Adrian melamar Ratna dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna. Di sebuah taman tempat mereka sering berjalan-jalan, Adrian mengeluarkan cincin emas kecil dari sakunya. Ratna, aku tidak punya banyak hal yang bisa kuberikan, tapi aku berjanji akan selalu mencintaimu dan melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Ucap Adrian dengan suara bergetar. Mata Ratna berkaca-kaca. Baginya, ketulusan Adrian jauh lebih berharga daripada segala kemewahan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat Adrian dan beberapa teman Ratna. Bu Laksmi tampak begitu bahagia melihat putranya menikahi wanita kaya raya seperti Ratna. Di hari itu,
Ia tak henti-hentinya memeluk dan memuji menantunya. Ratna, sekarang kita keluarga. Jangan sungkan kalau butuh apa-apa. Ibu ada di sini untukmu, ujar Bu Laksmi sambil menggenggam tangan Ratna erat. Setelah menikah, Adrian pindah ke rumah besar Ratna. Awalnya, ia tampak canggung berada di tempat yang begitu megah, tetapi Ratna selalu berusaha membuatnya nyaman. Adrian sering membantu pekerjaan rumah, dari menyapu hingga memperbaiki hal-hal kecil yang rusak. Kita sekarang satu keluarga, jadi aku harus memastikan kamu merasa bahagia, kata Adrian suatu malam. Ratna merasa semakin yakin bahwa ia telah menemukan keluarga baru yang tulus dan penuh kasih sayang. Namun, tanpa disadari oleh Ratna, ada percakapan-percakapan rahasia yang terjadi di antara Adrian dan Bu Laksmi. Saat Ratna sedang sibuk di kantor atau tidur, mereka mulai menyusun rencana yang perlahan berjalan di balik layar. Setelah pernikahan, Ratna, Adrian, dan Bu Laksmi tinggal bersama di rumah besar yang diwariskan oleh orang tua Ratna. Rumah itu memiliki segala fasilitas yang memanjakan penghuninya. Taman yang luas dengan kolam renang, dapur modern yang lengkap, hingga ruang keluarga dengan perabotan mewah. Namun, Ratna tetap sederhana dalam kesehariannya. Menjaga rumah itu tetap terasa seperti rumah, bukan istana dingin yang tak berjiwa. Awalnya, kehidupan bertiga tampak harmonis. Adrian selalu menunjukkan perhatian kepada Ratna, sementara Bu Laksmi tampak seperti seorang ibu mertua yang ideal, penuh kasih sayang, selalu membantu, dan tidak pernah menyulitkan menantunya. Ibu, Ratna capek habis kerja. Biar aku saja yang masak malam ini, ujar Adrian suatu malam. Adrian sering memasak untuk mereka bertiga. Masakannya sederhana, seperti nasi goreng atau mie tumis, tetapi Ratna selalu merasa spesial karena usahanya. Ratna, kamu beruntung punya suami seperti Adrian, kata Bu Laksmi sambil tersenyum lebar. Dia itu sejak kecil memang perhatian sama orang lain. Kalau ada yang butuh bantuan, dia pasti turun tangan. Bu Laksmi juga sering ikut membantu pekerjaan rumah, meskipun Ratna sudah mempekerjakan seorang asisten. Ia sering mengatakan, "Ah, Ratna, aku tidak betah kalau hanya duduk-duduk. Biar aku bantu menyapu atau merapikan taman. Anggap saja ini olahraga buat ibu." Namun, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh bagi Ratna. Misalnya, meski Adrian dan Bu Laksmi selalu terlihat sibuk membantu di rumah, Ratna sering mendapati mereka mengobrol pelan di sudut-sudut rumah. Saat Ratna mendekat, percakapan itu tiba-tiba terhenti. "Oh, tidak ada apa-apa, Nak. Kami cuma ngobrol biasa," kata Bu Laksmi sambil tersenyum lebar setiap kali Ratna bertanya. Kehidupan bertiga di rumah itu sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Ratna. Adrian dan Bu Laksmi selalu memastikan semua berjalan lancar. Tapi lama-kelamaan, Ratna merasa mereka mulai terlalu nyaman mengandalkan fasilitas rumah. Misalnya, Bu Laksmi yang awalnya jarang menggunakan barang-barang pribadi Ratna, kini mulai meminjam pakaian mahal atau aksesori yang tersimpan rapi di lemari. "Ratna, kalung ini indah sekali. Boleh ibu pinjam untuk acara arisan minggu depan?" tanyanya suatu hari. Ratna, yang tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya, mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Bu. Ambil saja apa yang ibu butuhkan." Adrian pun tampak mulai memanfaatkan posisinya. Ia sering meminta Ratna untuk membelikan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. "Sayang, aku lihat ada jam tangan keren di toko tadi. Aku pikir, kalau aku pakai itu untuk kerja, aku bisa lebih percaya diri di depan klien. Kamu setuju, kan?" Ratna selalu mengiyakan, meskipun ia mulai merasa permintaan Adrian dan ibunya semakin sering. Yang lebih mengganggu adalah kebiasaan Bu Laksmi memberi saran-saran tentang bagaimana Ratna harus mengelola keuangan rumah tangga. "Ratna, kamu itu harus lebih pintar mengelola uang. Jangan terlalu boros," ujar Bu Laksmi suatu malam. "Lihatlah Adrian. Dia terbiasa hidup sederhana. Kamu jangan terlalu memanjakan dia." Ratna merasa ucapan itu aneh, mengingat Adrian justru sering meminta barang-barang mewah. Namun, ia tidak ingin memulai konflik, jadi ia hanya mengangguk dan tersenyum. Di balik semua itu, Adrian tetap menunjukkan sisi romantisnya.
Ia sering membawa bunga atau coklat untuk Ratna setelah pulang kerja. Aku hanya ingin mengingatkan kalau aku sangat mencintaimu, ucapnya sambil tersenyum. Sikap itu membuat Ratna mengabaikan kekhawatirannya. Namun, suasana di rumah itu perlahan berubah menjadi lebih rumit. Bu Laksmi yang awalnya sangat perhatian mulai sering ikut campur dalam keputusan Ratna. Sementara Adrian terlihat semakin nyaman menikmati fasilitas mewah rumah mereka tanpa banyak berkontribusi. Meski begitu, Ratna berusaha menepis semua keraguan. Baginya, keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti, dan ia ingin mempertahankan hubungan baik dengan Adrian dan ibu mertuanya. Ia belum menyadari bahwa ada agenda tersembunyi di balik sikap manis suami dan mertuanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ratna bersama Adrian serta Bu Laksmi tampak stabil meski ada kejanggalan kecil yang Ratna pilih untuk abaikan. Namun, suatu sore ketika mereka sedang menikmati teh di teras rumah, Adrian tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. "Sayang, aku merasa bosan di rumah," katanya sambil memainkan cangkir tehnya. "Kamu tahu, kan, aku terbiasa bekerja keras sebelum kita menikah. Sekarang, aku merasa seperti tidak punya tujuan." Ratna memandang Adrian dengan perhatian. Ia tahu betul bahwa Adrian memang tipe pria yang tidak suka diam saja. Meski Adrian sering membantunya dengan pekerjaan rumah, jelas terlihat bahwa ia merindukan rutinitas kerja. "Jadi, kamu mau kerja lagi?" tanya Ratna hati-hati. "Aku berpikir, kenapa tidak membantu di perusahaanmu? Aku tahu usahamu sedang ramai, dan aku bisa membantumu mengurangi beban," jawab Adrian. "Aku tidak mau hanya duduk diam menikmati semua ini tanpa berkontribusi." Ratna tertegun. Sebenarnya, ia memang sedang kewalahan dengan pekerjaannya. Bisnis tekstil yang dikelola Ratna berkembang pesat setelah ia memperluas jaringan distribusi ke luar kota. Pesanan meningkat drastis, sehingga tim keuangannya bekerja ekstra keras memastikan semua transaksi berjalan lancar. Malam itu, Ratna merenungkan usulan Adrian. Ia menyadari bahwa suaminya mungkin benar-benar ingin membantu, dan memberikan kesempatan padanya untuk bekerja di perusahaan mungkin menjadi solusi untuk mengisi waktu Adrian. Namun, Ratna juga khawatir, mengingat Adrian tidak memiliki pengalaman dalam bisnis tekstil. Esok paginya, Ratna membahas ide itu dengan Adrian di ruang makan. "Aku pikir, kamu bisa membantu di bagian keuangan. Saat ini tim keuangan kita memang butuh tambahan tenaga," ujar Ratna. Wajah Adrian berbinar. "Benar, sayang. Aku senang sekali kamu percaya padaku. Aku janji, aku akan bekerja keras." Ratna tersenyum, meskipun di hatinya masih ada sedikit keraguan. Namun, ia memilih untuk mempercayai Adrian. Lagi pula, Adrian adalah suaminya, dan ia yakin bahwa Adrian ingin yang terbaik untuk mereka berdua. Adrian memulai pekerjaannya di perusahaan tekstil Ratna dengan semangat yang menggebu-gebu. Pagi itu, ia mengenakan kemeja putih rapi yang Ratna belikan khusus untuk hari pertamanya bekerja. Sebelum berangkat, Ratna sempat membetulkan dasinya. "Semangat, ya," kata Ratna sambil tersenyum. "Jangan sungkan bertanya kalau ada yang belum kamu pahami." "Terima kasih, sayang. Aku akan berusaha sebaik mungkin," jawab Adrian dengan penuh percaya diri. Setibanya di kantor, Adrian disambut hangat oleh para staf. Ratna sendiri yang memperkenalkannya kepada tim keuangan. "Ini Adrian, suami saya. Mulai hari ini, dia akan membantu kita mengelola keuangan perusahaan. Saya harap kalian semua bisa mendukung dan bekerja sama dengannya," ujar Ratna. Adrian menyalami satu persatu anggota tim dengan senyuman ramah. "Saya senang bisa bergabung di sini. Semoga saya bisa membantu meringankan beban kalian," katanya sopan. Para karyawan merasa senang karena Adrian terlihat rendah hati dan tulus. Hari-hari awal Adrian bekerja, ia tampak sangat bersemangat. Ia selalu datang tepat waktu, bahkan sering lebih awal dari jam kerja. Ketika karyawan lain tiba di kantor, Adrian sudah duduk di mejanya, membuka laptop, dan membaca laporan keuangan. Adrian juga cepat belajar. Dalam seminggu, ia sudah mulai memahami alur pengelolaan dana perusahaan, dari pencatatan transaksi harian hingga proses penggajian.
Meskipun belum sepenuhnya mahir, Adrian selalu bertanya kepada rekan-rekannya atau meminta penjelasan tambahan dari Ratna jika ada yang tidak ia mengerti. Mas Adrian itu cepat sekali belajarnya. Bu, komentar salah satu staf kepada Ratna. Kalau ada kesalahan kecil, dia langsung cari tahu solusinya. Jarang ada yang seperti itu. Ratna merasa lega mendengar hal itu. Ia semakin yakin bahwa keputusannya melibatkan Adrian adalah langkah yang tepat. Adrian juga menunjukkan perhatian pada rekan kerjanya. Ketika melihat seorang staf keuangan, Dini, lembur hingga malam, ia menghampirinya. Dini, kamu masih kerja? Ini sudah malam, loh, ujarnya. Iya, Mas, ini lagi menyelesaikan laporan, jawab Dini dengan wajah lelah. Kamu butuh bantuan? Kalau bisa, biar saya bantu, kata Adrian. Meskipun Dini menolak, Adrian tetap tinggal di kantor sampai Dini selesai, memastikan ia tidak merasa sendirian. Sikap itu membuatnya semakin dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Selain bekerja keras, Adrian juga berusaha membangun hubungan baik dengan seluruh karyawan. Ia sering menyempatkan waktu untuk berbincang dengan mereka, baik tentang pekerjaan maupun hal-hal pribadi. Saat istirahat makan siang, Adrian lebih memilih makan di kantin bersama para staf daripada memesan makanan mahal atau makan di ruangan khusus. Di sini lebih asyik, katanya ketika ditanya mengapa ia tidak makan di ruang direksi. Adrian juga dikenal suka bercanda untuk mencairkan suasana. Suatu hari, saat seorang karyawan kesulitan mencocokkan angka di laporan, Adrian berkata, "Angka ini kayak pacar pertama saya, susah banget diajak cocok." Semua yang mendengar tertawa, dan suasana kerja menjadi lebih santai. Sikap ramah dan rendah hati Adrian membuat para karyawan mulai menyukainya. Mereka merasa bahwa meskipun Adrian adalah suami pemilik perusahaan, ia tidak pernah menunjukkan kesombongan atau bertindak semena-mena. Ratna melihat semua ini dengan hati yang hangat. Ia merasa Adrian benar-benar tulus ingin membantu perusahaan dan berkontribusi untuk masa depan mereka bersama. "Sayang, aku bangga padamu," kata Ratna suatu malam ketika mereka sedang makan malam. "Karyawan kita bilang kamu pekerja keras dan mereka suka bekerja sama denganmu." Adrian tersenyum. "Aku hanya ingin membantu meringankan bebanmu. Kamu sudah bekerja keras selama ini, jadi aku pikir ini saatnya aku berbuat lebih." Ratna semakin percaya pada Adrian. Ia bahkan mulai memberikan kepercayaan lebih, termasuk mengizinkan Adrian mengelola transaksi besar dan mendiskusikan rencana anggaran bulanan. Namun, tanpa sepengetahuan Ratna, di balik sikap baik dan kerja keras Adrian, pikirannya mulai dihantui godaan. Dengan akses ke laporan keuangan dan rekening perusahaan, Adrian mulai menyadari betapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Ratna. Keinginan untuk memanfaatkan situasi perlahan tumbuh di dalam dirinya. Bu Laksmi pun tampak puas dengan langkah baru ini. "Adrian, ibu bangga padamu. Kamu sekarang bisa lebih dekat dengan perusahaan Ratna," katanya dengan senyum penuh makna. "Ya, Bu," jawab Adrian sambil tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Malam itu, suasana makan malam di rumah Ratna terasa hangat. Ratna, Adrian, dan Bu Laksmi duduk di meja makan, menikmati hidangan sederhana namun lezat yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga mereka. Bu Laksmi tampak ceria, sesekali melontarkan candaan kecil yang membuat Adrian dan Ratna tertawa. Ketika mereka hampir selesai makan, Bu Laksmi meletakkan sendoknya dengan perlahan dan menatap Ratna. Senyumnya hangat, tetapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu yang penting. "Ratna," panggilnya lembut. "Iya, Bu." Ratna menoleh, menatap mertuanya dengan penuh perhatian. "Ibu tahu, kamu sudah banyak sekali membantu keluarga ini. Kamu bekerja keras siang malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar, termasuk kebutuhan ibu di rumah ini," ujar Bu Laksmi. Ia berhenti sejenak, menghela napas kecil sebelum melanjutkan. "Tapi ada satu hal yang ingin ibu minta, kalau kamu tidak keberatan," katanya sambil tersenyum tipis. Ratna mengernyitkan dahi. "Tentu saja, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk ibu?" Bu Laksmi tersenyum lebih lebar. "Begini, Nak.
Teman-teman ibu di pengajian sering membicarakan tentang perhiasan. Mereka bilang, sebagai orang tua, kadang anak-anak mereka suka memberikan hadiah berupa perhiasan, sebagai bentuk penghormatan. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak segera menanggapi, menunggu Bu Laksmi melanjutkan. Ibu tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, karena bagi ibu, perhatian kalian sudah cukup. Tapi melihat teman-teman ibu memakai gelang emas, cincin berlian, atau kalung yang indah, kadang ibu merasa sedikit iri. Bukan karena ingin pamer, tapi hanya ingin merasa dihargai, ucap Bu Laksmi dengan nada yang sangat lembut dan sopan. Adrian, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sayang, ibu sudah banyak membantu kita di rumah. Kalau kamu setuju, aku rasa tidak ada salahnya memberikan ibu sesuatu. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengurus rumah selama kita bekerja. Ratna terdiam sejenak, merenung. Selama ini, ia memang belum pernah memberikan hadiah khusus untuk Bu Laksmi. Sebagian besar waktu dan perhatiannya tercurah pada pekerjaan, sehingga ia jarang memikirkan hal-hal semacam itu. Ratna mengangguk pelan. Ibu benar. Saya rasa ibu pantas mendapatkan itu. Saya akan membeli 1 set perhiasan untuk ibu. Mata Bu Laksmi berbinar. Benarkah, Nak? Terima kasih banyak. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Kamu memang menantu yang sangat baik. Adrian tersenyum lebar. Terima kasih, sayang. Kamu memang luar biasa. Ratna hanya tersenyum tipis, merasa lega karena bisa membuat mertuanya senang. Namun, di hatinya, ia berharap bahwa keputusan ini benar-benar murni sebagai bentuk penghormatan, tanpa maksud lain. Beberapa hari kemudian, Ratna pergi ke toko perhiasan ternama di kota. Ia memilih 1 set perhiasan yang terdiri dari kalung, gelang, dan anting-anting emas dengan desain elegan. Harganya cukup mahal, tetapi Ratna tidak memedulikannya. Baginya, ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada ibu mertuanya. Ketika Ratna memberikan perhiasan itu kepada Bu Laksmi di rumah, wanita itu tampak sangat bahagia. Ia mencium tangan Ratna sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Nak. Ibu tidak akan melupakan kebaikanmu ini, katanya. Adrian juga terlihat senang. Ia memeluk Ratna dan berkata, kamu benar-benar istri yang luar biasa. Aku bangga padamu. Ratna hanya tersenyum, merasa telah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan setelah Adrian diberikan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan, Ratna merasa lega. Dengan kehadiran Adrian, ia bisa lebih fokus pada strategi bisnis tanpa terlalu memusingkan detail operasional sehari-hari. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, Ratna sedang memeriksa laporan bulanan di ruangannya. Tumpukan dokumen di mejanya tampak rapi, tetapi pikirannya mulai terusik oleh sebuah laporan yang baru saja diterima dari Pak Rudi, Kepala Keuangan perusahaan. Permisi, Bu Ratna, kata Pak Rudi sambil mengetuk pintu ruangannya. Masuk. Pak Rudi, ada apa? Ratna menatapnya dengan penuh perhatian. Pak Rudi masuk dengan langkah hati-hati, membawa beberapa dokumen di tangannya. Wajahnya terlihat tegang. Bu, ini tentang pembayaran vendor tekstil bulan ini. Kami mengalami kekurangan dana di rekening perusahaan, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan tepat waktu. Ratna mengernyitkan dahi. Kekurangan dana? Bagaimana bisa? Sejauh ini, arus kas kita selalu lancar. Apa ada sesuatu yang salah? Begitu juga yang saya pikirkan, Bu. Karena itu, saya langsung memeriksa laporan transaksi beberapa bulan terakhir. Namun, ada beberapa pengeluaran besar yang tidak jelas peruntukannya. Jelas Pak Rudi sambil menyerahkan dokumen kepada Ratna. Ratna menerima dokumen itu dan mulai memeriksanya dengan seksama. Beberapa catatan transaksi menunjukkan jumlah uang yang cukup besar keluar dari rekening perusahaan, tetapi tanpa keterangan spesifik. Ini aneh, gumam Ratna. Siapa yang mengotorisasi pengeluaran ini? Pak Rudi tampak ragu sejenak. Ibu tahu, saat ini Pak Adrian bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Semua laporan sebelumnya langsung diserahkan ke beliau sebelum sampai ke saya.
Ratna terdiam sejenak. Ia tidak ingin langsung mencurigai Adrian, tetapi masalah ini jelas membutuhkan perhatian serius. Baiklah, Pak Rudi. Untuk sementara, jangan beritahu siapapun tentang ini. Saya akan menyelidikinya lebih lanjut, kata Ratna dengan nada tegas. Malam itu, Ratna memutuskan untuk membicarakan masalah ini dengan Adrian. Setelah makan malam, ia memanggil suaminya ke ruang kerja mereka di rumah. Adrian, aku ingin membicarakan sesuatu, kata Ratna dengan nada lembut namun serius. Adrian, yang sedang bersantai di sofa, langsung bangkit dan menghampiri Ratna. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan tegang. Ratna menunjukkan beberapa dokumen yang dibawanya dari kantor. Ini tentang laporan keuangan perusahaan. Aku dengar dari Pak Rudi, ada kekurangan dana untuk membayar vendor. Dia bilang, ada beberapa pengeluaran besar yang tidak tercatat dengan jelas. Adrian tampak terkejut. Kekurangan dana? Tidak mungkin. Aku selalu memastikan laporan keuangan sesuai sebelum diajukan ke kamu. Lalu, bagaimana dengan transaksi ini? Ratna menunjuk beberapa catatan yang mencurigakan. Adrian mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Wajahnya tampak bingung. Aku tidak ingat ada transaksi seperti ini. Mungkin staf keuangan salah input. Aku akan memeriksa ulang di kantor besok. Ratna mengangguk. Meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang. Baiklah, tapi aku ingin semua ini jelas. Adrian, kita tidak bisa main-main dengan keuangan perusahaan. Adrian mengangguk. Tentu, sayang. Aku juga tidak ingin ini menjadi masalah besar. Ratna tidak puas hanya dengan jawaban Adrian. Keesokan harinya, ia memanggil Pak Rudi ke ruangannya dan meminta laporan transaksi detail untuk 3 bulan terakhir. Pak Rudi, saya ingin Anda melacak semua pengeluaran ini. Cari tahu siapa yang mengotorisasi dan kemana uang ini sebenarnya pergi, kata Ratna dengan tegas. Baik, Bu. Saya akan segera melakukannya, jawab Pak Rudi. Selain itu, Ratna juga mulai memeriksa ulang dokumen-dokumen yang selama ini diserahkan oleh Adrian. Ia mencatat setiap kejanggalan yang ditemukan, meskipun belum ada bukti yang mengarah langsung kepada suaminya. Di rumah, Adrian dan Bu Laksmi tetap menunjukkan sikap yang penuh perhatian kepada Ratna. Setiap malam, Adrian berusaha mendekati Ratna dengan perhatian ekstra. Sayang, kamu kelihatan lelah. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Adrian sambil memijat bahu Ratna suatu malam. Ratna hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing dengan masalah kantor. Bu Laksmi juga sering menghibur Ratna dengan candaan kecil. Nak Ratna, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu ini sudah bekerja keras untuk keluarga. Kalau ada masalah, Ibu yakin kamu bisa menyelesaikannya. Ratna tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia hanya belum tahu apa. Beberapa hari kemudian, masalah semakin bertambah. Vendor-vendor mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran, dan staf keuangan melaporkan bahwa saldo rekening perusahaan terus menurun. Ratna merasa tekanan semakin besar. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan akar masalah ini sebelum keadaan semakin memburuk. Malam itu, suasana rumah tampak tenang. Ratna baru saja selesai menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja. Ia merasa haus dan memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil segelas air. Saat berjalan melewati ruang tengah, ia mendengar suara Adrian dan Bu Laksmi sedang berbicara pelan di dapur. Adrian, gimana ini? Dia sudah mulai mengejar-ngejar ibu, kata Bu Laksmi dengan nada cemas. Kita disuruh melunasi ini dalam waktu dekat. Kalau tidak, bisa berbahaya. Adrian terdengar menghela napas panjang. Iya, Bu. Sabar. Ya. Adrian juga sedang berusaha. Sedikit lagi semua akan menjadi milik kita, dan kita akan hidup bahagia tanpa harus pusing lagi. Ratna, yang baru sampai di depan dapur, mendengar kalimat terakhir Adrian. Meskipun ia tidak sepenuhnya menangkap percakapan mereka, kalimat itu membuatnya tertegun. Semua akan menjadi milik kita? Apa maksudnya? Pikir Ratna.
Ratna mendorong pintu dapur dan masuk dengan langkah perlahan. Adrian dan Bu Laksmi tampak kaget melihatnya. Mereka berdua langsung saling pandang dengan ekspresi gugup. "Milik kita apanya, Mas?" tanya Ratna dengan nada heran sambil membuka kulkas untuk mengambil sebotol air. Adrian langsung tergagap. Bukan apa-apa, sayang. Cuma obrolan biasa aku sama ibu." "Biasa bagaimana? Aku dengar kamu bilang sedikit lagi semuanya akan jadi milik kita," desak Ratna sambil menuangkan air ke dalam gelas. Maksudku, ya soal rencana kita untuk liburan nanti, sayang. Aku dan ibu lagi mikirin gimana caranya kamu nggak terlalu capek kerja terus," jawab Adrian dengan senyum kaku. Ratna menatap Adrian dengan pandangan curiga. Jawaban itu terdengar aneh dan seperti dibuat-buat. Ia kemudian melirik Bu Laksmi, yang tampak sibuk pura-pura merapikan meja dapur. "Iya, Nak Ratna," timpal Bu Laksmi cepat, mencoba memperkuat alibi Adrian. "Kamu ini kerja terus. Jadi kami mikir mau ajak kamu liburan nanti. Mumpung Adrian juga lagi semangat bantu di kantor, kan?" Ratna mengangguk sambil tersenyum. "Oh, begitu ya. Kalau memang begitu, terima kasih sudah perhatian. Nanti aku bantu rencanakan biar liburannya benar-benar menyenangkan." Adrian dan Bu Laksmi tampak lega mendengar jawaban Ratna. Mereka tersenyum lebar, seolah-olah beban di pundak mereka berkurang. Kembali ke kamar, Ratna duduk di tepi ranjang sambil memikirkan percakapan yang ia dengar tadi. Hati kecilnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Adrian dan Bu Laksmi. Kalimat, "semua akan menjadi milik kita," terus terngiang di telinganya. Apa maksudnya? Apa yang sedang mereka rencanakan? Gumamnya. Namun, Ratna mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin langsung berpikir buruk tanpa bukti. Pagi itu, Ratna terbangun dengan rasa tubuh yang lemas dan pusing. Sejak kemarin malam, ia merasa tidak enak badan. Mungkin hanya kelelahan setelah sepekan penuh mengurus pekerjaan dan urusan rumah. Sesekali ia merasakan perutnya mual, dan kepalanya terasa berat. Dengan langkah lesu, Ratna memutuskan untuk tidak pergi ke kantor hari itu dan memilih beristirahat di rumah. Adrian, yang sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja, melihat istrinya terkulai lemah di tempat tidur. "Sayang, kamu kelihatan gak enak badan. Kalau bisa, istirahat di rumah saja, biar cepat sembuh. Aku ambilkan obat," katanya, terdengar penuh perhatian. Ratna tersenyum lemah, merasa hangat dengan perhatian suaminya. "Terima kasih, Mas. Aku akan coba tidur sebentar, semoga nanti baikan," jawabnya dengan suara serak. Setelah itu, Adrian pergi menuju kamar mandi untuk mengambilkan obat dan menyarankan Ratna untuk tidur lebih lama. Sementara itu, Bu Laksmi, ibu mertua Ratna, tampak sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pergi ke pasar. Ratna merasa lega karena suasana rumah tenang dan bisa beristirahat sejenak. Ratna merebahkan diri di tempat tidur, menutup mata untuk sedikit beristirahat. Namun, ketenangannya terganggu oleh suara ketukan pintu yang cukup keras. Ia mendongak dari tempat tidur dan melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10 pagi. "Siapa ya?" pikirnya, sedikit bingung. Setelah beberapa detik, Ratna bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai. Dengan hati yang sedikit cemas, ia membuka pintu. Di depan pintu, berdiri dua pria besar dengan tubuh kekar. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit hitam, sementara yang lainnya mengenakan kaos dan celana jeans. Mereka tampak biasa, tapi ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuat Ratna merasa tidak nyaman. "Permisi, Nona, apakah ini rumahnya Adrian?" tanya pria yang mengenakan jaket kulit dengan suara berat dan tegas. Ratna mengangguk pelan, sedikit ragu. "Iya, ini rumah Adrian. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, berusaha menjaga ketenangannya. Keduanya saling berpandangan sejenak sebelum pria yang mengenakan kaos menjawab, "Kami datang untuk menagih utang-utang Adrian dan ibunya." Ratna terkejut mendengarnya. "Utang? Maksudnya apa, Pak?" "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu," jawabnya dengan suara bergetar.
Pria bertubuh besar yang mengenakan jaket kulit mengeluarkan selembar dokumen dari dalam tasnya dan memberikannya pada Ratna. Ini bukti-bukti bahwa Adrian dan ibunya belum melunasi sejumlah utang yang mereka pinjam. Sudah jatuh tempo beberapa bulan yang lalu, dan kami di sini untuk menagih. Dokumen itu tampak resmi, dan banyak angka-angka yang tidak dikenalnya. Nama Adrian dan Bu Laksmi tercantum di sana dengan jelas. Tunggu, saya harus memeriksa ini lebih dulu, kata Ratna, mencoba mengendalikan diri agar tidak panik. Ini bukan waktu untuk memeriksa, Nona, kata pria itu dengan nada mengancam. Kami akan kembali dalam beberapa hari. Kalau sampai utang-utang ini tidak dilunasi, konsekuensinya akan lebih berat. Ratna merasakan kepanikan mulai merayapi dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Baik, saya akan memberitahukan Adrian, jawabnya, meskipun hatinya kacau. Keduanya saling berpandangan lagi dan kemudian mengangguk sebelum berbalik dan meninggalkan rumah dengan langkah cepat. Ratna menutup pintu dengan gemetar. Ia berdiri di sana beberapa detik, masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Setelah kedua pria itu pergi, Ratna berdiri dengan perasaan bingung dan cemas. Ia berusaha untuk tidak langsung panik, tapi informasi yang baru saja diterimanya terlalu mengejutkan. Adrian dan Bu Laksmi punya utang yang belum dibayar, dan bahkan ada ancaman yang cukup serius jika utang itu tidak segera dilunasi. Ratna memutuskan untuk tidak memberitahukan Adrian dan Bu Laksmi terlebih dahulu. Ia merasa lebih baik untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan semua yang terjadi dengan bukti yang jelas. Ia tahu, tanpa bukti yang kuat, penjelasan apapun dari mereka hanya akan dianggapnya sebagai pembelaan belaka. Ratna berjalan menuju ruang tamu dan mengambil dokumen yang tadi diberikan oleh preman tersebut. Ia membukanya perlahan dan mulai membaca isi dari surat-surat tersebut. Beberapa dokumen berisi rincian utang yang tampaknya sudah jatuh tempo sejak beberapa bulan lalu. Tanggal-tanggal, jumlah uang, dan bahkan tanda tangan Adrian dan Bu Laksmi tertera di situ. Apa ini? Kenapa mereka tidak pernah bilang tentang ini? Ratna bertanya dalam hati. Ia merasa benar-benar terkejut mengetahui adanya masalah keuangan yang begitu besar yang disembunyikan darinya. Ia memutuskan untuk menyembunyikan dokumen itu di tempat yang aman dan jauh dari pandangan siapapun. Aku harus tahu lebih banyak. Aku akan mencari tahu seberapa besar masalah ini, pikir Ratna. Pagi itu, Ratna bangun dengan perasaan tak tenang. Sejak kunjungan para penagih utang, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ditambah lagi, dokumen yang ia temukan memberikan petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ratna merasa waktunya sudah tiba untuk menyelidiki semuanya dengan lebih serius. Di kantor, ia memanggil Pak Rudi, kepala bagian keuangan yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Pak Rudi dikenal sebagai orang yang sangat teliti dan loyal kepada perusahaan, sehingga Ratna merasa yakin untuk melibatkan beliau dalam penyelidikan ini. Pak Rudi, saya butuh bantuan Anda untuk melakukan audit mendalam terhadap rekening semua karyawan, terutama bagian manajemen, kata Ratna dengan nada serius. Pak Rudi mengerutkan dahi, sedikit bingung. Apa ada masalah besar, Bu Ratna? Tanyanya. Ratna mengangguk, ragu untuk membuka semuanya. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada yang menyalahgunakan keuangan perusahaan. Tolong lakukan secara rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Pak Rudi, meskipun penasaran, langsung setuju. Baik, Bu. Saya akan segera memulai prosesnya. Mohon beri saya waktu beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi kembali menemui Ratna dengan membawa sebuah folder berisi laporan hasil audit. Wajahnya terlihat serius, seperti ada sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. Bu Ratna, saya sudah selesai melakukan audit terhadap rekening karyawan, sesuai permintaan Ibu, katanya, menyerahkan folder tersebut kepada Ratna. Ratna membuka folder itu dengan tangan gemetar. Matanya segera tertuju pada beberapa halaman yang menunjukkan ringkasan transaksi mencurigakan dari salah satu rekening. Nama pemilik rekening itu membuatnya terkejut sekaligus kecewa. Ini rekening Adrian, tanya Ratna, memastikan. Pak Rudi mengangguk pelan. Benar,
Bu, berdasarkan hasil audit, ada sejumlah uang yang keluar dari rekening perusahaan, tetapi tidak tercatat dalam laporan resmi. Uang itu mengalir ke rekening Adrian secara rutin dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, saya juga menemukan pengeluaran yang tampaknya digunakan untuk membayar pihak luar, tapi tujuannya tidak jelas. Ratna terdiam, menatap angka-angka di laporan itu. Ada ratusan juta rupiah yang telah keluar dari rekening perusahaan, dan semuanya mengarah pada suaminya. Pak Rudi, apakah Anda yakin data ini valid? Tanyanya, meskipun dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Saya sudah memeriksa semuanya berulang kali. Bu, tidak ada kesalahan dalam laporan ini. Jawab Pak Rudi tegas. Ratna menelan ludah, berusaha meredam emosinya yang memuncak. Ia merasa seperti dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pak Rudi, tolong simpan laporan ini baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu tentang temuan ini untuk sementara waktu, ujar Ratna dengan suara yang bergetar. Pak Rudi mengangguk. Baik, Bu. Kalau ada yang perlu saya lakukan lagi, Ibu bisa langsung beritahu saya. Setelah Pak Rudi pergi, Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya. Dokumen hasil audit tergeletak di meja, seolah mengejek kepercayaannya yang selama ini ia berikan sepenuhnya kepada Adrian. Jadi selama ini, semua perhatian dan kepeduliannya hanya pura-pura. Pikir Ratna, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Ia teringat saat-saat Adrian dan ibunya mulai memohon untuk diberi kepercayaan di perusahaan. Semua tindakan mereka yang manis dan penuh perhatian tampaknya hanyalah kedok untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Namun, Ratna tahu ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus menyusun rencana matang untuk mengungkap semuanya, termasuk mencari tahu apakah ada pihak lain yang terlibat. Dengan tekad yang semakin kuat, Ratna merencanakan langkah berikutnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang sudah aku bangun dengan susah payah, bisiknya dalam hati. Malam itu, Ratna pulang lebih awal dari biasanya. Dengan beban pikiran yang terus menghantui, ia ingin beristirahat dan menenangkan diri di rumah. Namun, langkah kakinya terhenti saat ia mendekati ruang keluarga. Suara Bu Laksmi dan Adrian terdengar dari arah dapur. Tanpa sengaja, Ratna mendengar percakapan mereka. Suaranya rendah, tetapi cukup jelas bagi Ratna yang berdiri di balik pintu. Adrian, kamu ini kenapa lambat sekali? Sudah berbulan-bulan kita tinggal di sini, tapi hasilnya nol besar. Gerutu Bu Laksmi dengan nada kesal. Bu, saya sudah bilang, keadaan di kantor lagi kacau. Kalau saya bergerak sekarang, Ratna pasti curiga. Jawab Adrian dengan suara lelah. Curiga bagaimana? Kamu kan suaminya. Seharusnya dia percaya penuh sama kamu. Ayo, Adrian. Jangan buang-buang waktu lagi. Ambil semua harta dia sebelum semuanya terlambat. Desak Bu Laksmi, semakin berapi-api. Adrian menghela napas panjang. Bu, sabar sedikit. Saya juga tidak mau semuanya gagal gara-gara gegabah. Sekarang saja Ratna mulai curiga. Kalau kita terlalu terburu-buru, dia pasti akan lebih waspada. Ratna berdiri mematung. Dadanya terasa sesak mendengar percakapan itu. Semua yang ia takutkan selama ini ternyata benar. Adrian, suaminya, dan Bu Laksmi, ibu mertuanya, telah bersekongkol untuk mengambil seluruh hartanya. Setelah mendengar percakapan itu, Ratna segera kembali ke kamarnya. Tangannya gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Dengan bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan dan percakapan yang baru saja ia dengar, Ratna merasa waktunya telah tiba untuk bertindak. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu dan menghancurkan hidupku, pikirnya dengan tekad bulat. Ratna segera menghubungi Pak Rudi melalui pesan singkat. Pak Rudi, besok pagi tolong temui saya di rumah. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Selain itu, Ratna juga mulai menyusun rencana untuk mengamankan aset-asetnya. Ia tidak ingin Adrian dan Bu Laksmi sempat mengambil satupun dari apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Keesokan paginya, Pak Rudi datang ke rumah Ratna sesuai permintaan. Di ruang tamu, Ratna menjelaskan semua yang ia ketahui,
termasuk hasil audit dan percakapan Adrian dengan Bu Laksmi yang ia dengar semalam. Pak Rudi, saya butuh bantuan Anda untuk memblokir semua akses Adrian ke keuangan perusahaan. Pastikan dia tidak bisa mengakses satupun rekening atau dokumen penting, ujar Ratna tegas. Pak Rudi mengangguk. Baik, Bu. Saya akan langsung mengurusnya. Selain itu, bagaimana dengan langkah hukum? Apakah Ibu ingin melibatkan pihak berwajib? Ratna terdiam sejenak. Belum, Pak. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak bukti dan memastikan rencana mereka benar-benar gagal. Tapi tolong awasi Adrian dengan ketat. Saya tidak ingin ada celah sedikit pun. Di sisi lain, Adrian mulai merasa sesuatu telah berubah. Ratna terlihat lebih tenang dari biasanya, tetapi tatapan matanya berbeda. Seolah-olah ia tahu sesuatu. Bu, apa mungkin Ratna sudah curiga? Tanya Adrian kepada Bu Laksmi saat mereka berbicara di dapur. Kamu jangan paranoid. Selama kita tidak melakukan kesalahan, Ratna tidak akan tahu apa-apa. Jawab Bu Laksmi dengan nada yakin. Namun, Adrian tidak bisa menghilangkan perasaan was-was. Ia merasa seperti sedang diawasi, dan setiap langkahnya di kantor kini semakin terbatas. Ratna menyusun rencana matang untuk mengungkap kebusukan Adrian dan Bu Laksmi. Ia memutuskan untuk berpura-pura seperti tidak mengetahui apa-apa. Ia tetap bersikap manis dan perhatian kepada Adrian, tetapi di balik itu, ia sedang menyiapkan langkah terakhir yang akan menghancurkan semua rencana mereka. Kalau ini yang mereka inginkan, maka aku akan memastikan mereka tidak mendapatkan apapun, gumam Ratna dengan penuh tekad. Ratna memutuskan sudah waktunya mengambil tindakan tegas. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, hasil audit, transaksi mencurigakan, dan catatan utang Adrian, Ratna menyusun langkah terakhirnya untuk mengakhiri pengkhianatan ini. Ratna menggandeng pengacaranya untuk memastikan semuanya dilakukan secara legal dan rapi. Selain itu, ia juga menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Adrian. Malam itu, suasana rumah terasa tegang. Adrian baru saja pulang dari kantor ketika dua orang polisi datang ke rumah membawa surat penangkapan. Adrian, yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, langsung kebingungan. Maaf, Anda Adrian? Tanya salah satu polisi dengan nada serius. Iya, saya Adrian. Ada apa ya, Pak? Jawab Adrian, mencoba tetap tenang. Kami dari kepolisian. Dan Anda kami tangkap atas dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan serta pelanggaran hukum lainnya. Ini surat perintah penangkapan Anda. Polisi itu menunjukkan dokumen resmi kepada Adrian. Adrian membelalak kaget. Wajahnya langsung pucat. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak melakukan apa-apa. Teriaknya. Panik. Ratna muncul dari ruang keluarga, berdiri dengan tenang sambil melipat tangan di dada. Adrian, jangan pura-pura tidak tahu. Semua bukti sudah jelas. Uang perusahaan yang kamu salahgunakan untuk membayar utangmu dan ibumu sudah cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Adrian menoleh ke arah Ratna. Matanya penuh amarah dan ketakutan. Kamu yang melaporkan aku? Ratna, aku suamimu. Suami, kamu tidak pantas menyandang gelar itu. Kamu dan ibumu sudah menghancurkan kepercayaanku. Semua ini konsekuensi dari perbuatanmu. Jawab Ratna dengan tegas, meskipun suaranya bergetar sedikit. Polisi segera memborgol tangan Adrian. Kami akan membawa Anda untuk penyelidikan lebih lanjut. Ibu Ratna, terima kasih atas kerjasama Anda, kata polisi itu sebelum membawa Adrian pergi. Adrian berteriak-teriak dalam perjalanan keluar. Ratna, jangan lakukan ini. Tolong aku. Namun, Ratna hanya diam, menatapnya pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah Adrian dibawa pergi, Ratna berbalik menghadap Bu Laksmi, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan wajah ketakutan. Dan sekarang giliran Anda, Bu, kata Ratna dingin. Bu Laksmi memohon dengan nada panik. Ratna, tolonglah. Jangan usir saya. Saya ini sudah tua, tidak punya tempat lain untuk pergi. Semua ini hanya salah paham. Adrian saja yang terlalu gegabah. Ratna menatapnya dengan tajam.
Salah paham? Anda dan Adrian sudah merencanakan semua ini sejak awal. Menikahiku hanya demi harta? Berpura-pura menjadi ibu mertua yang baik padahal hanya memanfaatkan aku? Anda tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang Anda berikan kepada saya. Ratna, maafkan saya. Saya hanya ingin membantu Adrian. Dia anak saya satu-satunya. Semua ini untuk masa depan kami, kata Bu Laksmi, menangis sambil memegang tangan Ratna. Ratna menarik tangannya dengan cepat. Saya sudah cukup bersabar. Anda punya 1 jam untuk membereskan barang-barang Anda. Setelah itu, saya tidak mau melihat Anda lagi di rumah ini. Bu Laksmi jatuh terduduk, menangis keras. Namun, Ratna tidak bergeming. Dengan berat hati, ia masuk ke kamar, membiarkan Bu Laksmi menghadapi akibat dari perbuatannya. Ketika Bu Laksmi akhirnya meninggalkan rumah dengan koper kecil, Ratna berdiri di pintu depan. Ada rasa sakit yang mendalam di hatinya, tetapi juga kelegaan karena akhirnya ia bebas dari pengkhianatan yang selama ini menghantuinya. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang tamu, memandang rumah yang kini terasa sepi. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gumamnya, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah membiarkan siapapun mempermainkan kepercayaannya lagi. Setelah menghadapi pengkhianatan dari suami dan ibu mertuanya, Ratna memilih untuk fokus membangun kembali hidupnya. Meski luka di hatinya masih membekas, ia tahu dirinya harus bangkit demi masa depan. Ratna memutuskan untuk memberikan seluruh energi dan pikirannya pada perusahaan tekstil yang ia cintai. Langkah pertama yang diambil Ratna adalah merapikan kembali manajemen perusahaan. Dengan bantuan Pak Rudi, kepala bagian keuangan yang selama ini setia dan profesional, Ratna mulai memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang sempat kacau akibat ulah Adrian. Ratna juga merekrut auditor independen untuk mengevaluasi seluruh proses operasional perusahaan, memastikan tidak ada lagi celah untuk korupsi atau penyimpangan lainnya. Hasil audit menunjukkan banyak kelemahan di manajemen sebelumnya, yang segera diperbaiki dengan langkah-langkah strategis. Perusahaan perlahan kembali stabil. Vendor-vendor yang sempat dirugikan akhirnya kembali percaya pada Ratna setelah ia melunasi semua utang perusahaan. Ratna bahkan memperluas jaringan bisnis dengan menambah klien dari luar negeri, menjadikan perusahaan tekstilnya salah satu yang terbesar di industri tersebut. Seiring dengan kemajuan bisnisnya, kehidupan pribadi Ratna pun membaik. Ia mulai membuka diri untuk bersosialisasi kembali. Di salah satu acara bisnis, Ratna bertemu dengan seorang pengusaha bernama Arya. Pria itu berbeda dari Adrian, rendah hati, sopan, dan sangat menghormati Ratna sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Hubungan mereka berkembang perlahan. Arya bukan hanya seorang pasangan, tetapi juga seorang mitra yang mendukung Ratna dalam segala hal. Ia sering memberikan masukan berharga untuk perkembangan perusahaan tekstil Ratna, hingga akhirnya keduanya menjadi tim yang tak terpisahkan. Dalam waktu 3 tahun, perusahaan tekstil Ratna berkembang pesat, jauh melampaui target yang pernah ia bayangkan. Ia berhasil membuka beberapa cabang baru di kota-kota besar, bahkan mendirikan pabrik di luar negeri. Ratna juga membentuk yayasan sosial yang membantu para perempuan muda belajar keterampilan menjahit dan desain tekstil, memberikan mereka peluang untuk mandiri secara finansial. Yayasan itu menjadi bagian penting dari hidup Ratna, karena ia tahu betapa berharganya memiliki kemandirian dalam hidup. Suatu sore, Ratna duduk di balkon rumahnya yang baru. Rumah itu tidak megah, tetapi nyaman dan penuh cinta, jauh dari suasana penuh kepalsuan yang pernah ia alami sebelumnya. Di sebelahnya, Arya sedang membaca laporan bisnis terbaru, sesekali memberikan senyuman hangat kepada Ratna. "Aku bangga padamu," kata Arya lembut. Ratna tersenyum, menatap matahari yang perlahan terbenam di kejauhan. "Aku juga bangga pada diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku akhirnya bisa berdiri tegak lagi." Hidup Ratna kini benar-benar bahagia. Ia tidak hanya berhasil mempertahankan perusahaannya, tetapi juga menemukan cinta sejati dan ketenangan hati. Ratna tahu bahwa masa depannya akan dipenuhi cahaya, karena ia telah belajar untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi.